Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mazida dari Lokal A1 jurusan Pendidikan Matematika angkatan 2022. Nah, hari ini saya akan menjelaskan mengenai teorema dasar aritmatika. Nah, di sini dapat dilihat teorema dasar aritmatika dari mata kuliah teori bilangan. Nah, teman-teman di sini dapat melihat, kita langsung aja mulai. Pertama, di sini dapat dilihat teorema 2.1. Ini 2.1 mengenai teorema dasar aritmatika. Nah, dikatakan bahwa setiap bilangan bulat positif lebih dari 1 dapat dituliskan secara tunggal sebagai suatu perkalian bilangan-bilangan prima. Nah, dengan faktor-faktor prima dalam perkalian itu dituliskan dalam urutan dari ukuran yang tidak menurun. Nah, maksudnya ini tuh seperti kayak pohon faktor gitu. Nah, dapat dilihat dari contoh 2.1. Nah, berdasarkan teorema 2.7, maksudnya teorema 2.1 di sini bilangan 60. Nah, contoh ini bilangan 60 dicontohkan pada bilangan 60 dengan faktor-faktor prima 2, 3, dan 5. Nah, kalau misalnya kita buat pohon faktornya itu 60 kan kalau kita bagi 2 hasilnya 30. Nah, kalau kita bagi 2 lagi hasilnya 15 kita bagi 3 hasilnya 5. Jadi faktor primanya adalah 2 pangkat 2. Ini faktor primanya adalah 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Nah, pada lemma 2.1, nah jika A, B, C itu adalah anggota bilangan bulat positif sedemikian sehingga A, B. Nah, pada bagian ini saya sedikit kurang mengerti. Yang saya kurang mengerti saya tandai dengan stabilo biru. Nah, sehingga AB itu A, B sama dengan 1. Nah, dan A itu dapat membagi B dikali C, maka A itu dapat membagi C. Di sini juga saya kurang paham. Nah, pada lemma 2.2, jika P membagi A1 A2 dikali A2 dikali A sampai ke AN, itu dimana P adalah bilangan prima dan A1 A2 sampai AN itu adalah anggota dari bilangan bulat positif. Nah, maka terdapat suatu bilangan bulat I dengan I-nya itu lebih dari 1. I-nya itu lebih dari 1. Dan I-nya itu kurang dari N, sehingga P kali I P itu dapat membagi AI. Nah, pada bagian ini saya juga lumayan kurang paham. Nah, terus saya lumayan paham pada bagian contoh 2.6, dimana karena 12 itu sama dengan ini tuh kayak contohnya dari 60 tadi. Di sini saya tuliskannya. Mana mau aja. Jadi dari 60 itu kan dia 2 kuadrat dikali 3 dikali 5. Nah, kita tahu bahwa 2 kuadrat dikali 3 itu sama dengan 12. Jadi 12 itu sama dengan 2 kuadrat dikali 3. Nah, kalau 15 kita tahu bahwa 3 dikali faktornya adalah 3 dikali 5.
Seperti itu. Nah, karena di sini kita dapat contohnya itu harus 2, 3 sama 5 faktor primanya. Nah, di sini pada contoh 2.6 karena 12 itu sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1 sama yang tadi saya jelaskan bagian sini. Nah, itu sama dengan seperti 2 pangkat 2 atau 4 dikali 3 pangkat 1 dikali 3, 12 dikali 5 pangkat 0. Nah, 5 pangkat 0 kan kita tahu hasilnya adalah 1. Nah, terus yang 15 ini hasilnya adalah 3 dikali 5 atau 3 pangkat 1 dikali 5 pangkat 1, hasilnya itu adalah 15. Itu sama dengan 2 pangkat 0 atau 1 dikali dengan 3 pangkat 1 dikali 3 dikali 5, maka hasilnya juga 15. Maka nah, pada bagian ini saya kurang paham. 12,15 itu sama dengan kita cari ya di sini yang saya sedikit pahami pada bagian ini adalah kita cari pangkat terkecilnya. Nah, di sini kita tahu bahwa pangkat terkecilnya itu adalah ini. Ini 2 pangkat 2. Ini 2 pangkat 2 itu sama ini 2 pangkat 0. Yang kecil yang mana? 2 pangkat 0 kan? Makanya ini 2 pangkat 0. Nah, kalau 3 pangkat 1 sama 3 pangkat 1 itu 3 pangkat 1 sama. Kalau 5 pangkat 0 sama 5 pangkat 1, yang kecil adalah 5 pangkat 0. Maka dari itu 12,15 itu adalah 2 pangkat 0 dikali 3 pangkat 1 dikali 5 pangkat 0 sama dengan 3. Nah, di sini ada definisi kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan bulat positif A dan B dihasilkan. Nah, ini juga saya kurang paham pada bagian ini. Terus adalah bilangan bulat positif terkecil yang dapat dibagi oleh A dan B. Nah, ini saya juga seperti yang tadi, ini saya juga lumayan kurang paham. Saya agak paham pada bagian contohnya, yaitu contoh 2.7, karena 12 itu sama dengan 2 pangkat 2 seperti yang tadi di atas, 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1. Nah, sama kayak tadi ini, sama kayak tadi ini 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1 dikali 5 pangkat 0 itu. Nah, pada hasil bagian ini itu dia menggunakan faktor terbesarnya nih. 2 pangkat 2 sama 2 pangkat 0, faktor terbesarnya 2 pangkat 2. 3 pangkat 1 sama 3 pangkat 1, 5 pangkat 0 sama 5 pangkat 1, yang terbesar adalah 5 pangkat 1. Itu hasilnya 60. Jadi 2 pangkat 2, 4 dikali 3 dikali 5 itu hasilnya 60. Itu saya pahamnya begitu. Dan pada bagian ini ke bawah itu saya kurang paham. Kayak saya pada bagian ini saya kurang memahami. Baik, saya hanya paham sampai pada bagian itu saja. Pada bagian ini saya baru memahami pada bagian itu. Sisa yang ke bawah itu saya kurang paham. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau seperti itu. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.